Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Ekonomi Syariah semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Oke. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, selamat dan juga bahagia. Selamat datang di podcast perdana Dialog Rumi atau Dialog Ruang Ekonomi. Salam kenal semuanya dari kita. Saya sebagai pemandu acara pada podcast kali ini, saya Afsa Istiqomah dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syaisu Purwokerto, dan juga ada rekan saya. Dan saya Fauzan Nugroho dari Prodi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sama dari UIN Purwokerto. Jadi sebelumnya Sobat Ekonomi Syariah mungkin sering mendengar ya tentang studi kasus ataupun Tentang apa ya, permasalahan ekonomi ekonomi. kerakyatan. Iya. Nah, ini salah satunya adalah kita ambil dari contoh kasus nyata dari apa ya Mas Fauzan? Alih fungsi lahan yang ada di Jalan Bung Karno. Ya, mungkin teman-teman sering ya main ke Jalan Bung Karno ataupun yang biasa kita sebut dengan Jalan Anyar. Jalan Anyar, itu sebutan dari Anak-anak Purwokerto. iya, sebutan anak-anak Purwokerto. Mana nih yang dari wilayah Purwokerto? Nah, mungkin dari teman-teman ini banyak ya yang dari wilayah tersebut dan sering main nih ke tempat Menara Pandang ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan berbincang seru nih dengan salah satu narasumber dari selaku ya, pelaku UMKM juga, di sini. karena di sini kan alih fungsi lahan di sini tuh dari lokasi pertanian menjadi pemberdayaan UMKM. Nah, salah satunya ini akan bersama kita narasumber yang tentunya sudah sudah cukup lama di sini dan sangat gigih dalam bekerja keras ya. Mungkin kita langsung panggil saja kepada narasumber kita pagi podcast kali ini. Silakan untuk mengucapkan. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Monggo, langsung di sini aja. Ada. Oke, sebelumnya ini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh perkenalan dulu mungkin, Bu? Ya, itu. Selamat siang. Ya. Perkenalkan saya Ari. Pedagang Ari. di UMKM PST di Menara Pandang. Kalau boleh tahu nama ininya apa? Nama lapaknya? Warungnya mie ayam dan bakso Mas Rus. Oke, mie ayam dan bakso Mas Rus ya. Untuk mie ayam dan bakso Mas Rus ini kira-kira dari Ibu sendiri kan di sini udah cukup lama atau belum, Bu? Dari adanya pedagang di sini sekitar masuk tahun keempat. Oh, keempat. Terus di sini mungkin Ibu kalau boleh tahu asalnya tuh dari mana, Bu? Saya Purwokerto aja. Tepatnya di Tanjung. Rumah saya. Berarti kalau ke sini juga deket ya, Bu? Dekat, paling cuma 5-10 menitan. Terus mungkin dari Ibu sendiri kita langsung aja ya, karena akan penamaan ya. Mungkin Ibu bisa nyapa dulu kepada teman-teman ekonomi syariah. Boleh say hi dulu, halo gitu. Halo teman-teman. Oke. Mungkin bisa lebih keras lagi ya, Bu. Mohon maaf. Maju lagi ya, Bu. Nah, di sini kita mau tanya, mungkin yang awalnya di sini ya, Bu, dulu itu kan bukan lahan, bukan jalan raya ya. Dulu sini yang saya tahu itu sawah. Terus sama pemerintah mungkin dialihfungsikan ya, di mereka yang punya sawah ya diganti pastinya. Nanti dibikin jalan seperti ini. Dulunya memang sawah semuanya, nggak ada mungkin sawah kebun semuanya. Mungkin bisa diceritain atau Ibu tahu nggak cerita awalnya kok bisa dialihfungsikan menjadi jalan raya, dan aslinya tuh sawah kan memang sebagai salah satu komoditas sebagai salah satu tempat buat para petani ya, Bu. Tapi itu dialihfungsikan menjadi jalan raya itu Ibu tahu nggak kira-kira kenapa alasannya? Wah, kalau alasan pastinya saya nggak tahu ya, Mbak. Tapi mungkin yang dengar-dengar Nggak tahu sih saya, nggak tahu. Ya tahu-tahu sudah
maksudnya dari pemerintah kan pasti ya udah beberapa tahun yang lalu sudah ada rencana pokoknya. Cuma nggak tahu pastinya kok seperti ini. Terus untuk di sini mungkin kalau misalkan dari segi petani, ini gua ada kenal dari petani, beberapa petani yang di sawah ini gitu. Kalau petani enggak, tapi kalau saudara saya sendiri ada yang punya sawah di daerah sini, sekitar sini juga dapat ganti rugi juga. Tepatnya Pak D saya juga punya dulunya punya sawah di, tapi tepatnya sebelah mana? Kayaknya kalau nggak salah itu depan Toyo. Itu Oh, di iya. situ punya ya di situ sekarang diganti. Kalau katanya sih memang udah rencana dari pemerintah beberapa tahun yang lalu, memang di sini mana nantinya itu ada jalan kayak gitu. Jadi memang setiap petani itu udah mendapatkan kompensasinya ya. Pasti sesuai inilah sesuai yang kerugian mereka. Soalnya yang namanya sawah itu kan aset banget ya. Iya. Apalagi itu kan menjadi salah satu apa ya, ya penghasil utama ya biasanya. Gak tahu sekarang sudah banyak banget itu Mbak alih fungsi. Sebelah sana itu gedung pramuka itu sawah juga Diubah semua ya, Bu? Iya. Gak tahu kedepannya ini mau gimana. Sawahnya habis. Iya habis ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu nih dulu pertama kali gabung ke UMKM di sini tuh kapan? Oh, dulu saya itu juga pedagangnya di sini, tapi yang di trotoar tapi sebelah utara. Misalnya saya sempat jualannya di trotoar itu 4 bulan, terus ada pembukaan kios-kios yang ini, Iya. saya ditawarin mau ke sini gitu kan. Terus itu pun saya juga belum ada modal, Mbak. Ya modalnya ya pinjam sana pinjam sini lah ya. Kepengen di sini terus sana saya tutup pindah ke sini. Tuh kebetulan suami saya dulunya kan swasta, nah, sudah capek mungkin ya kerja di luar kota terus akhirnya buka di sini. Ini buat Jadi ya hampir 4 tahun lah. Jadi ini buat berapa lama sih Bu? Ya sekitar itu, sekitar antara jalan tahun ke-4. Ya. Kalau buat perizinannya ini ada Izinnya yang saya tahu itu dari Pak Bupati sendiri, maksudnya memberikan izin. Soalnya saya juga pernah ikut kunjungan ke gedung DPRD, ke rumahnya Pak Bupati yang sekarang, Pak Bupati sekarang. Saya pernah ikut ke rumah beliau. Beliau menjamin kalau di sini itu aman namanya. Gitu. Yang penting kita jaga kebersihannya, keamanannya, jangan sampai ada kerusuhan, ya gitu lah, Mbak. Ya, jangan sampai kumuh. Yang Iya. penting kan seperti itu. Terus nggak bikin pejalan kaki itu nggak nyaman. Tetap ada tempat untuk jalan Iya, orang. Ya trotoar. gitu. Yang penting seperti itu. Karena fungsi utama trotoar kan untuk pejalan Pejalan kaki. Sebenarnya kita yang juga ya menyadari lah kalau ini memang bukan jualan yang resmi Iya. ya Mbak. Cuma dari Pak Bupati sendiri sih sudah ya mengizinkan selama belum ada tempat yang layak. Nantinya mungkin direlokasi tapi nggak tahu belum tahu rencananya ke depannya apa. Mungkin aku juga pengen tanya dulu Bu, terkait dengan waktu awal-awal nih bikin usaha. Pertama kan Ibu kan jualan mie ayam dan bakso ya ini. Terus nggak itu tok ya Bu jualannya? Ada yang lain lagi Banyak. produknya? Enggak sih kalau makanan beratnya cuma itu. Sama paling Indomie. Waktu awal tuh hambatannya atau tantangan itu gimana Bu? Dari Ibu sendiri awal. Kalau yang pasti pertama awal modal ya, Modal dulu ya? modal ya, modalnya nggak sedikit, terutama untuk sewanya dulu. Terus yang pasti lah yang paling besar itu kan di sewanya, terus kayak rokok-rokok juga gede kan uangnya. Benar. Kalau untuk kayak mie dan baksonya ya kita masih terjangkau lah. Di situnya sih yang paling besar. Tuh, Cukup modal besar ya Bu di sini. lumayan. Tapi kalau untuk jalan ke sini ya alhamdulillah buat sehari-hari bisa Mbak. Nutup lah ya Bu. Nutup dan banget. Alhamdulillah. terus buat persaingan nih Bu, ini kan banyak yang jual, apalagi rata-rata pada menjual makanan berat rata-rata sama Iya, juga. hampir sama ya Iya. Mas. Ya Kalau boleh. kayak ini aja. Kita prinsipnya kayak di pasar gitu kan pedagang banyak banget ya Pak. Iya. Toh ya mereka tetap laku gitu ya. Mesinnya Di tidak sini beda. pun seperti ya setiap rezeki orang bawa rezeki masing-masing gitu aja lah. Kita prinsipnya kayak gitu. Kalau untuk persaingan sendiri sih ya pasti ada. Iya, ada. Cuman kita ya persaingan secara sehat Sehat-sehat. aja lah.
satu orang, dua orang ya, beberapa ya ada yang mungkin persaingan kurang sehat, cuma ya kita bisa menghadapi lah, itu aja. Di mana-mana seperti itu mungkin loh, Iya. kalau untuk persaingan jualan ya, bisnis. Terus ini Bu, mau tanya terkait dengan ini kan ibu di lapak yang memang udah ada atapnya juga ya, kan itu ada beberapa yang mereka itu buka stand sendiri. Nah, kira-kiranya untuk prosedur ataupun harga sewanya itu beda tuh ya? Pastinya beda ya? Pasti sangat mudah Mbak. Kalau mereka kan mungkin cuma retribusi setiap malamnya yang di trotoar kan contohnya. Terus kalau mereka pasang juga, kalau jam segini juga kan dilepas karena memang nggak boleh sebenarnya kalau di trotoar. Kalau kayak saya sendiri kan pasti ada sewa. Cuma untuk sewa dan lain-lain saya nggak berani bayar Iya. di sini. Oh, iya. Ini kan apa ya, memang beda ya antara yang Beda, pasti beda. standing yang di jalan-jalan banyak banget kalau sore kan ya. Banyak sepanjang sini itu siang saya tahu sekitar 600 pedagang dari ujung sampai ujung 600 ya semua Pak? itu, dan itu paguyubannya masing-masing Ada paguyuban. sendiri-sendiri. Kayak kita kan masuknya paguyuban BST, yang lain ada Bambu Runcing, ada dan lain-lain, Kranji, Tanjung, masing-masing desa Guys, jadi di sini tuh ada 600 pedagang katanya. kurang lebih. Ya. Ya. 600 pedagang itu katanya apa ya, beda-beda paguyuban. Beda. Dan Banyak-banyak. mungkin itu jadi apa ya, jadi salah satu keunikan nih di Purwokerto, bahwasannya di sini itu 600 pedagang itu mempunyai komunitas yang berbeda-beda. Nah, menanggapi dari komunitas yang ada nih Bu, kan pastinya itu jadi kesenjangan dong. Maksudnya kayak ibu kan di sini otomatis bayar sewanya itu lebih mahal. Nah, itu menanggapinya dari, maksudnya kayak awalnya itu gimana? Apakah mungkin beberapa kali ada UMKM yang berdiri di sini itu kayak merasa nggak adil nih, di sana tuh bayar sewanya tuh murah, ataupun ini dari sini tuh gimana? Kalau kayak kita sendiri masalah nggak adil atau enggaknya, kalau kita sih saya butuh gitu ya, saya butuh tempat ini, saya bisa sewa, kenapa saya enggak, kayak gitu aja. Kalau mungkin untuk pemikiran mereka sih saya nggak tahu ya. Pasti kalau manusia normalnya ya pasti mereka berpikiran kayak gitu ya, mungkin wah di sana lebih enak tempatnya, ini kan pasti ada lah seperti itu pasti. Nah, mungkin itu yang mungkin kedepannya jadi PR. kita mikir juga, wah kita benar-benar harus hati-hati. Itu juga pasti kan ada persaingan, orang-orang gini aja, orang yang nggak suka itu lebih banyak dari yang suka. Iya, itu biasanya. aja kan. Pasti gosip-gosip di luar sana itu pasti banyak banget mengenai paguyuban, tapi ya kita menanggapinya ya yang penting kita ke atasnya itu hubungannya baik, terus kita tetap menjaga kebersihan dan lain-lain. Itu aja sih. Terus menurut ibu nih, kan ini dulunya sawah ya, dialihfungsikan menjadi tempat-tempat UMKM. Menurut ibu ini, kebijakan ini menurut ibu setuju nggak? Kalau saya sebagai pedagang setuju banget, Mas. Setuju ya? Iya kan? Karena mata pencaharian saya di sini kan Oh, kayak iya. gitu. Setuju sekali. Jadi ibu berjualan itu dari tahun berapa yang belum di sini? Saya jualan Sebelum- makanan berat sini. Oh, langsung di sini. Kalau dulunya saya sembako tapi di rumah. Ya di rumah saya tutup, saya jualan. Ya dari kurang lebih 4 tahun yang lalu. Terus mau tanya lagi. Ya, ada sih satu lagi. Kan Kurang keras Mas. kurang keras ya. Kan setelah jalan ini jadi kan warga Purwokerto pada kesini ya, ramai. Mulai ramai lah. Terus menurut ibu, hidup masyarakat di sekitar ini tuh jadi lebih sejahtera atau gimana? Atau biasa aja? Kebetulan kalau yang di sini kan maksud saya bukan lingkungan perkampungan ya, sawah, jadi jauh dari Iya. kampung kan. Mungkin kalau yang mungkin kebantu mungkin daerah Kranji itu banyak pedagang Kranji ini banyak banget itu. Kranji itu banyak. Kalau pedagang yang lain itu kebanyakan campuran, nggak dari daerah sini aja Mas. Kalau saya sendiri ini kan paguyuban masuknya ke Kedungulung sini ya. Iya. Kalau untuk ini, lah saya warga Tanjung. Terus banyak juga yang warga-warga di luar Kedungulung yang masuk ke
paguyuban Paguyuban. sini gitu. Jadi untuk masalah kebantu, kalau saya sendiri sih kebantu banget ada paguyuban ini ya. Jadi ada yang mengkoordinir ya Bu. Ada ada ketua, ada semua. Terus di sini kan memang apa ya, di sini banyak sisi-sisi yang memang positif juga ada, pasti negatif Iya, juga pasti ada. ya. Misalkan dari sebagai UMKM tentunya ya di sini nyaman ya Bu, nyaman. Mungkin kalau misalkan dilihat dari segi petani kan memang ya belum tentu ya mereka itu Iya. dulu itu gimana, tapi ya dalam artian di pengalihan lahan sawah ini menjadi jalan raya ini cukup memberikan kesejahteraan ya Bu, Iya. terutama untuk masyarakat yang memang mereka bidangnya itu di UMKM dan ya yang memang apa ya, memang berjualan itu menjadi fokus utama dan itu menguntungkan bagi mereka. Mungkin di sini terkait konsep ataupun yang Ibu rasain sebagai UMKM ini kesejahteraan yang paling nyata itu mungkin dari segi pemerintahnya itu gimana, kita ke Ibu sebagai UMKM itu gimana? Pemerintahnya. Ya maaf. Kalau untuk selama ini dari pemerintah sih nggak ini ya, maksudnya malah mungkin lebih masyarakat awam yang kebanyakan mengkritik kita yang terlalu dalam banget, seperti mungkin itu tempat apa, trotoar yang fungsinya harus buat pejalan jadi terhambat, ya seperti itu loh. Itu yang mungkin saya lebih baca di yang selama ini tuh di sosmed, Iya, banyak yang komen-komen mereka ya itu kembali lagi orang kan banyak yang nggak suka daripada yang suka gitu aja. Betul. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri ke kita sih baik, tanggapannya bagus, asal itu aja, yang penting kita menjaga kebersihan, keamanan, nggak bikin rusuh gitu. Terus selama ini ya aman-aman aja. Jadi kalau misal dikatakan secara luas nih, kalau UMKM yang di sini berarti udah legal ya, bukan ilegal. Insya Allah legal. Karena sudah dinaungi oleh pemerintah yang memang beliau mengizinkan dan silakan selagi masih belum ada tempat dari UMKM itu bisa mencari ataupun menggunakan tempat ini ya, asal dengan syarat-syarat. Ya. Terus mungkin yang aku pengen kepo lagi nih terkait dengan ada beberapa mungkin entah itu asongan, aku sering lihat sih kayak pada ini loh, kadang kan di trotoar itu jalan-jalan kayak jadi mengganggu, tadi bukan sempat apa ya menyita bahwa saja mengganggu lalu lintas ya. Yang ini ya mungkin itu kalau ada acara kali Pak, acara tertentu mungkin di Menara Ratai itu ada, kalau istilahnya itu OTW-an, pedagang OTW itu. OTW. Tahu gak OTW? Apa itu? Asongan itu Oh, yang asongan. mungkin pedagang apa ya, datang tahu ada acara ya datang gitu aja lah, mungkin ada kayak konser atau Oh, pengajian iya. gitu kan, berarti ada terutama yang STS gitu loh. Iya, betul. Iya. Itu mungkin Tapi sejauh ini dari para UMKM tuh untuk apa ya, mungkin kayak silaturahmi lah, seperti silaturahmi itu aman kan Bu? Dari Aman. hubungan ya? Aman. Kayak pada serawungnya bagus kayak gitu ya. Ini juga orang sini Bu. Oh iya. Orang Pasir Muncang, oh masih baca, Iya. ceritanya mana? depan seberangnya Ayam Penyet Surabaya. Dekat tempat saya. Lebih tanjungnya di Saya mana? itu yang Bintek Oh, di ke situ. sini dikit ke Oh, bawah, iya, tahu. yang dekat terobosannya mau ke kuburan patung itu, antara itu sama Bintek. Loh, berarti dekat banget. Ini dekat banget, Mas. Iya. Mm-mm. Jadi ibunya tuh sedaerah nih sama teman Deket saya. Sering lewat situ. Cuma bukan jalan terobosan, saya yang jalan Ya. yang tengah antara terobosan sama Bintek. Kan ada jegang lagi tuh satu. Oh iya. Cucian. Tahu Oh nggak? iya iya tahu. Tahu. Iya. Terima Rila. Iya benar. Itu Iya. masuk. Oh. Itu saya segitu. Deket guys. Oke, mungkin kita untuk segi pertanyaan itu sih Bu, kita harap semoga ya UMKM di sini memang apa ya terberdaya dengan baik, dan Amin. itu artinya kan otomatis di sini dari ketika dilihat kita karena dari apa ya, ekonomi syariah itu kayak pengen tahu nih ekonomi kerakyatan di Purwokerto itu gimana kayak gitu. Jadi insya Allah di sini tuh untuk pemberdayaan dari pengalihan fungsi itu sudah berhasil guys.
Jadi mereka merasa terayomi ya yang pertama, terus ya difasilitasi. Nah mungkin apa ya, untuk hal-hal positif ya dan negatifnya itu pasti ada. Cuma memang di sini pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik. Nah, terus mungkin Ibu ada pesan nih buat teman-teman nih, mungkin sebagai UMKM nih Bu, saya juga ekonomi syariah tuh kayak pesannya sebagai pedagang UMKM tuh harus gimana sih kayak gitu. Iya. Peran saya sebagai pedagang di UMKM sama Menara Pandang, main ya sini Iya, main, ramaikan guys. tempat kita. Main. Biar tambah rame. Betul. Kita 24 jam kok jualannya. Sampai pagi ya. Sampai pagi lagi. Nggak tidur dong Bu. Tidur dong gantian. Oh gantian. Iya. Berarti Ibu di sini jualannya nggak sendiri ya? Ya sendiri. Ada bapak, ada anak juga gantian. Mereka malam, saya siang. Ya, mungkin itu cukup dari saya sebagai moderator podcast pada kali ini. Semoga informasi yang kita gali bersama Ibu Ari, panggilnya Ibu Ari, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi informasi bahwasanya kita bisa memberdayakan UMKM dengan baik, dan itu akan memberikan dampak yang baik juga bagi mereka. Dan apa ya, tentunya apa ya, jangan lupa datang ke UMKM, UMKM. BST Menara Pandang. ya UMKM BST, BST Menara Komplek Pandang. Kapal Api. Komplek Jangan lupa. Kapal Api. Nah, terutama mie Pertama ayam dan ayam bakso, Mas Rus. Mas Lus ya. Oh, iya. Nanti akan bertemu dengan Ibu Ari yang Ya. cantik banget. Ya. Terima kasih. Mungkin terima kasih dari kami. Terima kasih. Mungkin kamu pamitan dulu. Apa? Belum pamitan kamu. Oh ya. Dan dari saya terima kasih. Ya itu aja. Ya, oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.